kita jumpa lagi setelah tegangan lentur. Mari kita lanjutkan ke tegangan geser dan bagaimana cara mengaplikasikannya dan membayangkannya dari pelajaran struktur statik tertentu yang sudah didapatkan di semester 1. Kalau saya turunkan tegangan yang di sini, saya buat perumusannya, maka tegangan di sini lebih besar dari tegangan di situ akibat adanya delta. Jadi tegangan yang terjadi adalah momen ditambah delta momen. Oke, kita melihat sesuatu yang sama di sini. Ini sama ini. Jadi ini adalah sama dengan jadi bisa saya sederhanakan. Saya sederhanakan karena ini sama, maka saya mendapatkan dm sisa ini dikalikan dengan y dA gitu ya, sama dengan ini sudah habis, ini selesai karena sama besarnya, saya mendapatkan tau b dx gitu. Oke. Dan apabila saya atur ulang, di sini saya mendapatkan dm per dx ya, YDA sama dengan tau B. Oke. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal ini mungkin ada yang tertinggal di sini dan IX ya, IX tertinggal ya. Mungkin ada yang pernah melihat atau mengingat YDA. Atau ada yang pernah mengingat apakah ini? Lupa. Baik. M dibagi dengan dx atau dm per dx, turunan momen terhadap x adalah gaya geser. D. Oke. Gaya geser dibagi dengan ix. YDA adalah statis momen. Jadi sebetulnya gaya geser itu bagaimana persamaannya? Gaya geser itu adalah dan ini adalah perumusan yang harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat. Perumusan ini tidak sama dengan perumusan untuk tegangan lentur ya. Tegangan lentur ini nggak sama ya. Nggak sama. Karena di sini ada efek dari static moment ya. Oke. Agak lupa sedikit nggak apa-apa. Lagi belum makan siang atau sudah makan siang kekenyangan. Jadi lebih ngantuk ya. Siang ini panas sekali di Surabaya. Baik, kita lanjutkan. Kalau saya punya persamaan seperti ini, oke, saya tuliskan lagi ulang ya. Jadi tau itu adalah tegangan geser yang ditimbulkan oleh gaya geser atau gaya lintang
yang dipengaruhi oleh sifat-sifat penampang, momen statik atau statis momen, dan juga tergantung dari inersia penampang dan tentu saja tergantung dari lebar penampang. Oke, ini adalah penjelasannya. Nah, sekarang saya mengingatkan kembali perumusan statik momen pada waktu awal sekali kita menurunkan persamaan statik momen itu adalah persamaan kuadratis, ya. Coba dilihat di buku catatannya. Di situ kita pernah menurunkan bahwa Sx, ya, kita pernah menurunkan bahwa Sx adalah separuh dari lebar penampang apabila penampangnya berbentuk persegi panjang, ya. Kemudian ini adalah persamaan khusus untuk persegi panjang. Untuk lingkaran tidak seperti ini, jadi harus dicari lingkaran seperti apa, ya. Kita sudah pernah menjelaskannya. Nah, berarti apabila Y itu sama dengan 0, maka statik momen menjadi sangat maksimum. Ya, apabila Y sama dengan 0, yaitu terletak di titik berat penampang, apabila di sini adalah X dan di sini adalah Y, apabila Y sama dengan 0, maka Sx menjadi maksimum. Besarnya berapa? Xx. Maksimumnya berapa? B per 2 dikali H kuadrat per 4, kita mendapatkan BH kuadrat per 8. Ini adalah statik momen yang maksimum, ya. Oke. Nah, jikalau kita masukkan lagi di sini, kita lihat di situ tau bisa berbeda-beda. Jadi tau itu bisa berbeda-beda. Jadi tau itu tergantung dari Sx-nya. Jadi tau itu adalah fungsi dari gaya lintang. Nah, gaya lintangnya ini sudah tertentu di titik mana gaya lintang itu yang kita amati. Tentu saja kalau seperti contoh yang tadi, gaya lintang dia bersifat konstan, ya. Jadi P per 2 dan P per 2 di seluruh bentang. Maka di sini D bisa jadi untuk kasus yang tadi selalu bersifat konstan, besarnya adalah P dibagi 2. Nah, ini kalau kita masukkan D di sini, kemudian Sx-nya saya masukkan persamaan ini adalah B per 2 dikali H kuadrat per 4 dikurangi Y. Ini harusnya kuadrat ini. Begitu. Dibagi dengan Ix-nya adalah Ix penampang, yaitu 1/12 BH pangkat 3. Kalau ini adalah persegi panjang, kalau lingkaran tidak begini, ya. Kemudian dikalikan dengan B. Perhatikan di sini, ini semua adalah konstanta, ini juga konstanta, hanya tinggal Y saja yang variabel. Artinya apa? Tegangan geser ini adalah fungsi yang sifatnya kuadratis. Gitu. Fungsi yang sifatnya kuadratis. Apabila Y sama dengan 0, maka kita mendapatkan tau adalah bagaimana ini? D dikali B dikali H kuadrat dibagi 8
dibagi 12 dikali B pangkat 2 dikali H pangkat 3. Maka tegangan geser yang terjadi di Y sama dengan 0 adalah 3/2 gaya lintang dibagi dengan luas penampang. Ya, jadi gaya geser dibagi dengan luas penampang B kali H, tetapi dikali 3/2. Itu adalah gaya geser yang paling maksimum yang terjadi di penampang persegi panjang. Nah, tetapi gaya geser itu akan menjadi 0. Tau akan sama dengan 0 apabila Y-nya plus minus H/2. Ya toh? Plus minus H/2 itu berarti apa? Pada saat titik itu berada di serat paling atas dan serat paling bawah. Nah, padahal kalau tegangan lentur akan menyebabkan serat yang paling atas sangat tertekan. Kalau contoh yang tadi, serat paling bawah sangat tertarik. Tapi gaya geser yang terjadi, serat paling atas sama serat paling bawah itu menjadi sama dengan 0. Tetapi tengah-tengah menjadi maksimum. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan distribusinya, kalau saya punya penampang seperti ini, di mana ini adalah B, dan ini tingginya adalah H, maka distribusi tegangan gesernya adalah seperti ini gambarnya. Kuadratik kan? Kuadratik kan? Dan ini adalah nilai yang paling besar di H/2. Yang paling maksimum adalah di H/2. Maksimum di situ. Ya. Besarnya adalah ini. Tiga per 2 D dibagi dengan A apabila bentuk penampangnya seperti ini. Ya. Oke. Ada satu hal yang harus kalian pelajari. Oke, kalau penampangnya seperti itu, kita mempunyai bentuk tegangan geser yang kuadratik, di mana tegangan yang paling besar, tegangan geser yang paling besar, sangat ditentukan oleh ini yang maksimum. Karena ini sudah tertentu. B sudah tertentu. Inersia sudah tertentu, maka Sx lah yang harus kita cari supaya dia maksimum. Nah, Sx yang paling maksimum adalah Sx yang letaknya di titik berat penampang. Jadi titik berat penampang harus dicari dulu, ya. Oke. Nah, sekarang begini. Apabila saya punya penampang yang bentuknya bagaimana ini? Kita di sini punya B kecil, B1, dan kita di sini punya B besar, B2. Anggap saja kira-kira sudah ditemukan titik beratnya. Oke? Nah, sehingga
kita mempunyai SX yang bisa kita hitung gitu. Di atas X0 atau di bawah X0 harusnya sama. Oke. Nah, berdasarkan rumus ini, SX oke lah kita dapatkan karena kita mengetahui di sini adalah the center of gravity. Titik beratnya di sini. Tetapi B-nya B yang mana? B2 atau B1? Sementara gaya lintang itu menyebabkan geser di sini. Perhatikan ini. Kalau saya gambarkan lagi ulang, ini gesernya 0, ini gesernya mengecil, membesar, membesar. Kalau ini adalah titik berat, maka di sini menjadi besar, kemudian mengecil, mengecil, mengecil menjadi 0. Kira-kira gambarannya seperti itu. Alir dari tegangannya. Di sini 0, di sini 0, kemudian mengecil, mulai membesar, besar, besar. Oh, besar sekali karena kuadratik. Kemudian mulai mengecil, mengecil, dan kembali lagi menjadi 0. Seperti itu gambarannya ya. Jadi distribusinya seperti ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Pada saat aliran dari geser itu, aliran dari geser dikenakan kepada penampang ya, seperti ini. Di atas 0, di bawah 0. Tapi gesernya bagaimana ini? Beginikah? Sama seperti itu? Membesar di sini, terus kemudian begitu, begitu, begitu. Kita punya masalah. B-nya B yang mana? B-nya B yang mana? Oke, karena di sini ada transisi antara B yang besar dengan B yang kecil. Kalau kita anggap awalnya ini adalah persegi panjang dan kita asumsikan B-nya ada 1, maka mungkin saja distribusi tegangan gesernya kok sama ya dengan ini? Harusnya tidak sama, kan B-nya nggak sama. Nah, oke. B sampai di sini ya adalah B yang diakibatkan karena B2. Sampai di sini B2. Di sini. Karena besar. Besar. Kemudian B2 yang kita dapatkan tuh adalah ini. Kuadratik. Tapi tiba-tiba B-nya menjadi mengecil di situ. B-nya mengecil menjadi B1. Akibatnya saya mempunyai tegangan geser yang kuadratik, tetapi secara drastis dia membesar. Ini akibat B1. Jadi kira-kira bisa saya gambarkan seperti itu. Ya. Oke. Di sini tiba-tiba menjadi besar, kemudian mengecil, mengecil, mengecil. Kira-kira seperti itu. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Baik, saya memberikan PR kepada kalian. Apabila saya mempunyai nampang yang sama juga seperti itu, B dan H, dan saya punya beban merata, yang besarnya 2 ton per meter dengan panjang 8 meter. Oke.
B saya 30 cm, H saya 40 cm. Seperti itu. Dengan kita tahu di sini kita mempunyai D maksimum di titik A atau di titik B, silakan dicari. Dan coba cari tegangan geser di titik C. Titik C yang dimaksudkan adalah titik C di sini. Di titik beratnya. Oke. Coba cari dan gambarkan distribusi tegangannya seperti ini. Dan apa yang terjadi jika saya mempunyai penampang yang berubah seperti ini. Oke. B1 saya itu besarnya adalah 60 cm, ini 20 cm, ini juga 20 cm, dan ini menjadi sama seperti itu, 30 cm. Lokasinya tepat di tengah. Carilah titik C dan gambarkan distribusi tegangannya dan tentukan di mana tegangan maksimum dan besarnya berapa. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin cukup jelas. Sebelum saya melanjutkan sedikit tentang tegangan geser yang diakibatkan oleh torsi. Baik, kita lanjutkan apabila penampang kita mengalami bentur. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini kemungkinan aman jikalau ini seimbang, bebannya di sini seimbang. Jadi tidak ada puntiran. Nah, kalau terjadi puntiran, ya balkonnya begitu ya. Nah, ini tidak terjadi puntiran. Yang terjadi puntiran mungkin sebelah sini. Sebelah sini seimbang. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Bekerjanya gaya torsi pada bangunan. Saya ambil contoh sederhana. Sebuah